Kitab Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Puji Tuhan, silakan duduk. Kitab Mika ini ditulis oleh Mika sendiri pada tahun kira-kira 750 sebelum Masehi. Dengan judul yaitu Penghukuman dan Pengharapan yang akan datang. Kitab Mika ini ada kaitannya dengan kelahiran Yesus Kristus. Saudara perhatikan, kalau kita melihat di dalam firman Allah bagaimana kota Samaria dan Yerusalem. Allah membuat Mika itu berada di sana dan dia bisa hidup dengan orang-orang yang ada di sana. Tadinya mereka itu taat kepada Tuhan. Tetapi begitu keadaan berubah, iman percaya mereka juga berubah. Sampai-sampai mereka sudah tidak lagi datang menyembah kepada Allah. Tapi di sini kita melihat bagaimana Mika sebagai hamba Allah. Dia berdoa, dia memohon pertolongan. Karena firman Allah di sini dia berkata di dalam perikopnya, kemerosotan akhlak Israel. Karena mereka sudah meninggalkan akan Allah. Apa yang terjadi pada waktu mereka tinggalkan Tuhan. Sampai-sampai Mika itu berdoa, menangis di hadapan Tuhan. Mohon ada pembaharuan di dalam kehidupan umat-umat manusia ini. Kita lihat apa yang dibuat oleh Israel pada waktu itu. Mereka sudah meninggalkan Tuhan. Saudara perhatikan ayat yang kedua. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah. Yang seorang mencoba menangkap, yang lain dengan jaring. Ayat yang ketiga. Tangan mereka sudah tercatat cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya. Dan hukum mereka putar balikan. Ayat yang keempat. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari pagi mengintai-ngintaimu. Hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman. Jangan mengandalkan diri kepada kawan. Kalau saudara perhatikan ayat 2 dan sampai ayat yang kelima. Inilah yang terjadi pada zaman itu. Di mana Mika melihat ada perubahan yang terjadi. Manusia itu mulai menantang akan Allah. Mereka mulai robah setia kepada Allah. Tapi ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Karena kalau kita baca pada ayat yang ke-7 ini perkataan Nabi Mika. Dia berkata begini. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku ada akan mendatangkan aku. Inilah satu harapan daripada hamba Tuhan ini. Dia punya harapan bahwa ada yang datang, yaitu akan menolong dia dan membela untuk rakyat yang ada pada zaman itu. Dan ini satu bayangan apa yang dilihat oleh Mika itu akan terjadi pada zaman yang akan datang ini. Semua persoalan akan muncul, tetapi yakinlah Tuhan yang saya dan saudara harapkan itu pasti akan nyata di dalam kehidupan kita. Untuk mencapai pengharapan itu, tentunya kita tidak lenggang kangkung, lenggang semarang. Untuk mendapatkan, mencapai pengharapan itu tidak semudah membalikan tangan. Saudara pernah masih ingat sampai hari ini di mana Sadrak, Mesak dan Abednego diminta oleh raja harus tunduk kepada raja, harus lakukan apa yang menjadi maunya raja. Dan kalau mereka tidak patuh kepada raja, mereka akan dilemparkan di dapur api yang dipanaskan 7 kali. Saudara bisa bayangkan, ini resiko-resiko orang yang beriman kalau tidak patuh kepada pemimpin, yaitu kepada dunia yang ada ini.
Tetapi ini menjadi satu gambaran. Karena mereka tidak patuh kepada raja, mereka dilemparkan di dalam dapur api. 3 orang yang dilemparkan, dilihat dari luar ada 4. Siapakah yang satu itu? Itu adalah pengharapan dari ketiga pemuda ini. Demikian juga pengharapan saya dan saudara. Untuk mencapai pengharapan itu kita harus tetap taat dan setia sama Tuhan. Sekali lagi, untuk mencapai pengharapan itu kita harus lewati dapur api yang dipanaskan 7 kali. Dapur api itu bicara tentang persoalan hidup. Dapur api itu bicara tentang masalah. Kalau kita sudah lewati 2020, semua berkata semua karena anugerah. Tantangan ujian yang kita hadapi. Tapi karena anugerah Allah, kita ada di tahun yang baru ini. Hari yang ketiga ini kita belum alami sesuatu. Tapi untuk hari esok dan seterusnya, kita akan diperhadapkan dengan dapur api yang menyala-nyala. Yaitu masalah dalam hidupan kita. Tetapi saya dengar tadi banyak kesaksian mengatakan, kami punya suatu pengharapan adalah Yesus. Amin. Saya harus amenkan. Kalau jemaat punya kehidupan itu taat kepada Tuhan, saya amenkan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dia akan menolong dan membela kita. Tetapi sekali lagi, untuk mencapai hal itu, apapun yang akan terjadi, kita merajin baca firman Allah. Kita merajin beribadah kepada Tuhan. Saya berdoa begini saudara kepada Tuhan. Tuhan, banyak jemaat yang sudah mulai berumur, mereka tidak datang lagi. Mungkin mereka takut dengan apa yang sudah diberitakan. Jadi mereka tidak mau keluar rumah, jangan-jangan terserang ini dan itu. Tapi saya berkata, Tuhan, kasihan iman percaya mereka. Mereka tidak pernah dengar firman Allah. Karena iman itu muncul karena percaya. Percaya itu muncul karena mendengar firman Allah. Kalau kita sudah tidak dengar firman Allah, dari mana kita mau datang itu percaya? Bagaimana iman itu akan tumbuh? Itu yang doa saya kepada Tuhan. Saya bilang, berbelas kasihanlah Tuhan untuk mereka-mereka. Untuk mereka selalu dibaharui dan dipelihara oleh Tuhan. Dan jaga dan lindungi mereka. Sembuhkan mereka kalau mereka yang sakit. Kembali lagi kepada Nabi Mika. Semua sudah terjadi. Pemberontakan terjadi. Orang yang terbaik sekalipun dia menjadi duri di dalam hal ini. Di dalam pergaulan tidak ada pergaulan yang bagus pada zaman itu. Hancur semuanya. Kendati dulunya begitu taat dan setia mereka kepada Allah mereka. Tapi mereka telah berbalik. Tetapi apa yang dilihat oleh Nabi Mika itu akan terjadi pada zaman-zaman sekarang ini. Tapi saya berdoa jangan ada satu jemaat Horeb bisa terbabit dengan hal itu. Amin saudara. Biar kita jemaat Horeb diikat dengan kasih Kristus. Kita penuh dengan kebenaran firman Allah, penuh dengan Roh Kudus. Paulus dia berkata di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13. Aku melupakan semua yang ada di belakang. Dan sekarang aku akan menghadangkan ke depan. Karena di depan itu ada perkara-perkara yang indah. Penutupan tahun kita sudah memaafkan satu sama yang lain. Persoalan di tahun 2020 jangan bawa di 2021. Saudara rugi sendiri. Kalau ada perasaan yang disakiti, persoalan-persoalan yang menimpa dalam hidupan saudara, serahkan itu sama Tuhan. Dan itu kita sudah tanggalkan semuanya. Yang lama kita sudah lupakan. Tapi sekarang kita akan raih perkara-perkara yang di depan kita. Perkara yang indah dan baru dari Tuhan. Saudara jemaat mau demikian? Sekali lagi kalau kita masih bawa persoalan itu di tahun yang baru, saudara rugi sendiri. Saudara yang salah sendiri.
Bagaimana kita memaju dalam pelayanan kita? Bagaimana kita diberkati dalam pekerjaan kita? Kalau kita masih menyimpan perasaan yang tidak enak terhadap orang lain. Ini saya ingatkan kepada saudara. Mungkin saudara tidak seperti itu, tapi saya ingatkan. Kalau saudara masih ada dendam kepada seseorang yang belum minta maaf kepada dia, bereskan semuanya. Supaya di tahun yang baru ini kita pelong. Saudara mau diberkati Tuhan? Yang saya katakan berkat Tuhan itu bukan duit. Tapi berkat Tuhan yang pertama itu damai sejahtera. Biar sepanjang tahun ini ada sukacita, damai sejahtera melimpah di dalam kehidupan kita. Kita bagaikan polus rohani. Kita tinggalkan semua yang ada di belakang kita. Sekarang kita mengarahkan ke depan untuk mencapai pengharapan yang Dia janjikan di dalam kehidupan kita. Pengharapan kita adalah Yesus, bukan? Persoalan apa yang kita mau hadapi? Saya mau katakan kepada saudara, saudara sudah siap untuk melangkah 2021, bukan? Ada haleluya? Sudah siap untuk menghadapi dapur api? Halo, sudah siap? Siap. Kalau kita tidak siap, kita kalah. Kita siap untuk hadapi dapur api, tapi bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Itulah sebabnya kita butuh firman, kita butuh Roh Kudus dalam hidup ini, supaya hidup kita ini mendapat kekuatan yang baru. Kita butuh Yesus, bukan? Karena di dalam Dia ada kekuatan. Di dalam Dia ada kemenangan, di dalam Dia ada keselamatan yang kekal. Mika melihat keadaan itu, sakit hati. Sebagai hamba Tuhan, dia menangis, dia memohon. Ada perubahan yang terjadi. Tetapi janjinya Tuhan, ada hukuman dan ada pengharapan yang akan muncul. Yaitu bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Yesus yang kita sudah rayakan beberapa hari yang lalu. Dia sudah lahir dan Dia sudah menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Dan firman Allah berkata di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12, Ebenezer, sampai malam ini Tuhan sudah menolong kita. Amin, saudara. Kita ada, kita gagah, kita kuat, kita cantik, semua karena Tuhan. Itulah sebabnya di tahun yang baru ini, ilustrasi saya kepada saudara selalu ingat soal celengan. Kita boleh siapkan celengan, tapi kita bukan tabung uang, tapi tabung perbuatan-perbuatan kita yang salah. Sekiranya tahun yang baru ini celengan itu tidak akan penuh dan tidak akan diisi, karena perbuatan Tuhan itu sudah nyata di dalam kehidupan kita. Kita sudah disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan. Ada haleluya. Jangan main-main dengan kekuatan dunia sekarang ini. Kita tidak mampu menghadapi si iblis. Kita tidak mampu untuk menghadapi yang penggoda-penggoda itu. Sadar atau tidak sadar, kadang-kadang kita keseleo. Perkataan kita, perbuatan kita dan lain sebagainya. Tapi saya mengharapkan kepada jemaat Horeb, mulai dari jemaat dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, stop. Kunci mulut ini. Jadi setiap perkataan yang kita akan perkatakan, kita pikir dulu. Itu bisa menyenangkan hati orang, bisa menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Kalau itu bisa mengganggu perasaan orang, tangking itu dalam nama Yesus. Saudara berani, saudara? Saudara siap untuk hadapinya? Malam ini, minggu yang pertama atau hari yang pertama hari ini, sebentar kita akan makan perjamuan Tuhan. Sebelum kita akan terima roti dan anggur, kita membereskan hidup ini dengan Tuhan. Biar betul-betul bukan cuma kita perkatakan bahwa kita tidak akan lagi lakukan yang salah, tapi mari kita mau terapkan di dalam kehidupan kita.
Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Dia akan menolong dan membela di dalam kehidupan kita. Ingat saudara-saudara, Mika, dia terbeban untuk orang banyak. Tapi apa yang mau dikatakan? Dia tidak mampu. Sama dengan saya dan saudara. Kita menjadi berkat untuk orang lain. Tapi sebelumnya tentunya kita menjadi berkat untuk diri kita sendiri. Supaya untuk menangkan orang banyak, kita gampang, tidak sulit untuk kita akan hadapi. Inilah firman Allah.